Kisah malam ke 9. Sang Pemburu dan Ular Ajaib. Di malam ke-149, Syahrazad melanjutkan kisahnya dengan cerita yang lebih penuh misteri dan keajaiban. Pada malam itu, ia berkisah tentang seorang pemburu muda bernama Adil yang hidup di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Adil dikenal sebagai pemburu terbaik di desanya, terkenal karena ketangkasannya dalam berburu binatang buas. Suatu hari, ketika ia sedang berburu di hutan lebat, nasibnya berubah secara dramatis. Pertemuan dengan ular raksasa. Saat berjalan lebih dalam ke dalam hutan, Adil melihat seekor ular raksasa yang terjebak di antara batu-batu besar. Ular itu berwarna hijau terang dengan mata yang bersinar layaknya bintang. Ular itu tampak sedang berjuang untuk melepaskan diri dari bebatuan, tetapi tidak bisa. Meskipun merasa takut, Adil merasakan simpati terhadap makhluk tersebut. "Aku bisa membantumu," kata Adil kepada ular itu. "Tapi aku tidak tahu apakah kau berbahaya." Ular itu berbicara dengan suara pelan namun lembut. "Aku bukan ular biasa, wahai manusia. Aku adalah seekor ular ajaib, dan jika kau membebaskanku, aku akan memberikanmu 3 hadiah yang luar biasa." Adil, yang tergugah oleh janji itu, memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menggunakan kekuatan dan keterampilannya untuk menggeser bebatuan yang menjebak ular itu. Setelah beberapa usaha, akhirnya ular raksasa itu berhasil terbebas. Ular ajaib dan 3 hadiah. Sebagai bentuk terima kasih, ular itu berkata, "Aku akan memberimu 3 hadiah ajaib. Hadiah pertama adalah mata panah emas yang akan selalu mengenai sasaran. Hadiah kedua adalah gelang pelindung yang akan melindungimu dari segala bahaya. Dan hadiah ketiga adalah rahasia menuju harta tersembunyi di kerajaan bawah tanah." Dengan gembira, Adil menerima hadiah-hadiah tersebut. Dia mengikatkan gelang pelindung ke lengannya, menggenggam mata panah emas, dan dengan hati-hati mendengarkan rahasia tentang harta karun yang tersembunyi. Ular ajaib itu kemudian meluncur kembali ke dalam hutan yang dalam, meninggalkan Adil dalam keadaan bingung namun bersemangat. Perjalanan menuju harta karun Adil, yang penuh dengan rasa ingin tahu, memutuskan untuk mencari harta karun yang disebutkan oleh ular itu. Dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh ular tersebut yang membawanya ke sebuah gua tersembunyi di bawah pegunungan. Di dalam gua itu, Adil menemukan sebuah pintu batu besar dengan simbol-simbol kuno yang tampak misterius. Dia teringat pada kata-kata ular itu, dan tanpa ragu-ragu, ia meletakkan tangannya di atas simbol yang berbentuk lingkaran. Pintu batu itu terbuka, dan di dalamnya tampak sebuah ruangan yang dipenuhi dengan harta karun, emas, permata, dan benda-benda berharga lainnya. Namun, saat Adil melangkah lebih dekat ke harta itu, tiba-tiba ia mendengar suara dari sudut gua. Dari dalam bayangan muncul seorang penjaga yang mengerikan. Makhluk itu tinggi, dengan mata menyala merah dan pedang besar di tangannya. Ia adalah penjaga harta, makhluk magis yang ditugaskan untuk melindungi kekayaan tersebut. Pertarungan dengan penjaga harta. Penjaga harta itu menyerang Adil tanpa ampun. Dengan kecepatan dan kekuatannya, makhluk itu menebas udara, namun Adil mengandalkan gelang pelindung yang diberikan ular ajaib. Setiap serangan yang diarahkan padanya dengan ajaib meleset, seolah-olah gelang itu menciptakan perisai tak terlihat. Kemudian, Adil memutuskan untuk menggunakan mata panah emasnya. Dia mengambil busurnya, menyiapkan panah emas, dan menembakkannya ke arah penjaga harta. Panah itu melesat dengan kekuatan luar biasa, langsung mengenai makhluk itu di jantungnya. Penjaga harta runtuh dengan raungan keras, menghilang menjadi abu. Kembali ke desa dengan kemenangan besar dan harta yang melimpah. Adil kembali ke desanya. Dia menjadi terkenal karena keberaniannya dan kebijaksanaannya dalam menggunakan kekuatan ajaib yang telah diberikan oleh ular. Namun, Adil tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada ular ajaib yang telah memberinya hadiah-hadiah tersebut. Setiap tahun, ia pergi ke hutan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan. Harta yang diperolehnya tidak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga digunakan untuk membantu masyarakat desanya. Dia membangun sekolah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan membawa kemakmuran bagi semua orang. Kehidupannya yang penuh dengan kebaikan dan keberanian dikenang oleh generasi-generasi yang datang setelahnya. Akhir cerita. Dengan demikian, Adil tidak hanya mendapatkan kekayaan materi, tetapi juga kehormatan dan cinta dari rakyatnya. Kisahnya adalah tentang keberanian, kesetiaan, dan bagaimana menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan.
Syahrazad menutup cerita malam itu dengan senyum, mengetahui bahwa ia telah menyampaikan pelajaran penting kepada Raja Syahryar. Raja yang terpesona oleh cerita Syahrazad kembali menunggu dengan sabar untuk kisah berikutnya.